Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatai Warindra Nugraha. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk 0546000222. Jadi kali ini dibuatnya video ini saya akan menjawab tugas pertama dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Baik, kita sudah disediakan satu soft file soal ya. Nah, tugas ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa dapat merancang struktur HTML yang semantik dan valid. Kedua, mahasiswa dapat mengelola gaya antarmuka menggunakan CSS. Terus yang ketiga, mahasiswa dapat menggunakan JavaScript untuk manipulasi DOM, validasi form, manipulasi data table, dan interaksi UI sesuai dengan kreativitas masing-masing. Oke, lanjut saja ke soal tugasnya ya. Jadi kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di UT yang dilakukan oleh UT daerah. Nah, pada tugas ini mahasiswa berfokus pada proses pada front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu. Oke, karena ini tugas pertama ya, jadi kita menggunakan front end dulu atau tampilan depannya. Lalu sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database. Nah, tapi melalui file JS yang akan dilampirkan bersama dengan tugas. Oke, jadi soal yang pertama ini kita harus membuat 4 halaman website ya. Yang pertama adalah halaman login, kedua dashboard menu, ketiga ini typo ya, ini harusnya tracking ya, tracking.html. Yang keempat, informasi stok bahan ajar. Oke, untuk yang pertama halaman login. Jadi halaman login ini terdiri dari input email dan password ya, seperti login pada umumnya. Oke, langsung aja kita praktek dulu. Oke, jadi saya sudah menyiapkan websitenya, contoh websitenya. Di sini saya masukkan ke folder proyek tugas 1. Jadi di login ini kita jalankan dulu ya, bentar ya. Nah, pada tampilan login ini terdapat email, password seperti biasa. Terus ada tombol ketika lupa password ya. Jadi kalau misalnya lupa password harus hubungi admin dulu. Begitu juga dengan daftar ya, karena ini universitas jadi tidak bisa sembarangan daftar ya. Oke, langsung saja kita login dulu. Untuk ID dan passwordnya atau email dan passwordnya ada di data.js ini. Oke, untuk ID 1 atau user 1 kita pakai email mika@ut.ac.id. Jadi kita masukkan saja ya. Oke, ini Mika, passwordnya Mika 123. Oke, login berhasil ya. Login berhasil, kita langsung masuk ke websitenya. Seandainya kalau salah password, dia akan tampil seperti ini, ac.id. Oke, passwordnya misalnya asal aja. Nah, dia akan menampilkan peringatan atau alert box ya dari JavaScript DOM-nya, yaitu email atau password yang Anda masukkan salah. Oke, untuk yang kedua, setelah kita login tadi, kita akan langsung diarahkan ke menu dashboard ya. Jadi menu dashboard ini harus berisi tentang informasi bahan ajar, lalu tracking pengiriman, lalu laporannya meliputi monitoring progress,
rekap bahan ajar. Lalu di menu dashboard juga terdapat histori transaksi bahan ajar. Dan juga di dashboard menu juga menampilkan grading ya, atau ucapan selamat seperti itu berdasarkan waktu local time. Jadi kalau di sini berdasarkan jam di laptop saya ini ya teman-teman. Oke, langsung saja. Sorry. Oke, ini tadi yang gagal ya. Langsung masukkan aja yang benar. Oke, 1, 2, 3. Oke, selamat datang. Nah, di sini sudah terdapat dashboard, terus informasi bahan ajar, tracking pengiriman, terus laporannya. Terus juga karena saya record di jam 4, maka dia akan menampilkan selamat siang. Nah, untuk metodenya atau konsepnya di laporan ya. Di laporan .js ini ketika di jam saya itu menampilkan jam lebih dari jam 6 sore, maka dia akan menampilkan selamat malam. Jika di sebelum jam 12 siang, maka dia akan menampilkan selamat pagi gitu. Baik, selanjutnya adalah menu tracking ya. Jadi di menu tracking ini dia fungsinya untuk men-tracking buku-buku yang telah dipesan ya. Jadi dia akan berisi inputnya ya. Inputnya itu nomor delivery order, lalu ada tombol cari juga. Nah, tombol cari ini kalau ditekan dia akan menampilkan mahasiswa, terus status pengiriman, terus detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, dan total pembayaran. Oke, langsung saja kita contohkan. Jadi di tracking pengiriman ini kita lacak dulu. Nah, untuk data atau ID-nya bisa kita ambil di data.js. Contoh ini nomor DO-nya ya. Oke. Kita klik cari. Nah, pada saat mengklik cari, dia akan menampilkan informasi pengiriman ya, dari nama mahasiswanya, terus status pengirimannya, terus ekspedisinya, tanggal kirimnya, jenis paket, dan lain sebagainya ya. Oke, semisalnya kita salah input, bagaimana? Kalau misalnya salah input nama atau karena tidak ada nomor DO-nya, dia akan menampilkan pesan peringatan seperti ini. Oke, untuk yang lain-lain kita bisa melihat ini ya, melihat informasi bahan ajarnya. Jadi ini buku-buku yang ditampilkan atau buku-buku yang tersedia. Coba kita klik ini dulu. Misal ini antara namanya ini ya, misal ini alamat pengirimannya di Jalan Sawo gitu. Tambah ke keranjang, data berhasil ditambahkan ya. Kita lihat keranjang, ini bisa di check out gitu ya, berhasil ya. Jadi ini tersimpan di data.js sementara ini. Baik, untuk kodenya saya menggunakan HTML5 ya, supaya semantik dan valid. Jadi begini tata letak source code-nya. Jadi di dalam proyek tugas ini terdapat folder CSS yang menyimpankan file CSS, lalu folder image yang menyimpan gambar-gambar cover bukunya ya, atau media gambar, lalu folder JS yang berisi kode-kode JavaScript seperti ini. Baik, mungkin segitu aja dulu. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.